Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Tanjung Bangkok, Bapak Daryono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hadirin SD Negeri 19 Tanjung Bangkok. Alhamdulillah, puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kesediaan untuk hadir dalam acara presentasi diseminasi budaya positif dari Ibu Umi Kalsum SPD. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin, susunan acara untuk presentasi diseminasi budaya positif. Yang pertama itu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, selanjutnya tanya jawab dan diskusi, acara yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon. Silakan duduk kembali.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Tanjung Bago. Kepada Bapak Daryono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang dihormati tentunya calon guru kita Ibu Umi Kalsum Sadatan serta para peserta diseminasi budaya positif tentunya saya banggakan. Pertama tentunya adalah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan bersyukur atas segala nikmat karunia hidayah yang telah diberikan kepada semua. Alhamdulillah pada siang hari ini tentunya kita kumpul dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Kalsum Sadatan Pendidikan calon guru unta. Tentunya Bapak Ibu para peserta sosialisasi, saya mengharapkan nantinya apa yang beliau sampaikan kepada kita semua tentunya kita dapat mengambil daripada ilmu-ilmu yang belum pernah kita dengar, mungkin nanti yang belum kita pernah praktekkan, sehingga dapat memacu kita selaku seorang pendidik agar nantinya tentunya dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya ada di SD Negeri 19 Tanjung Bago dan umumnya para generasi penerus bangsa kita. Mungkin tidak banyak sampaikan, saya hanya memberikan suatu motivasi agar salah satu guru kita yang sedang menjalankan calon guru penggerak ini akan menjadi motivasi bagi seluruh guru yang ada di SD Negeri 19, bukan saja Ibu Umi Kusum, tentunya kita semua nanti bisa. Tetapi untuk pertama kali ini, mari kita dengarkan, kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadikan motivasi kita semua sebagai seorang pendidik lebih maju cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin itu saja Bu Umi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dalam acara tanya jawab apa yang belum jelas, apa yang belum paham, monggo ibu-ibu bapak silakan ditanyakan langsung oleh narasumber yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Kusum. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sambutannya. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dede. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin sudah kenal semua ya. Nama saya Umi Kalsum. Di sini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana materi ini saya dapatkan pada modul 1.4. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dadang dan kepada kepala sekolah telah memberikan menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun tujuan kegiatan ini adalah yang pertama itu memahami yang positif. Latar belakang dari tujuan kegiatan ini yaitu saya sendiri adalah CGP Angkatan 10
Yang kedua, memenuhi tugas modul 1.4 yaitu penyebaran budaya positif. Dan yang ketiga yaitu salah satu tanggung jawab saya sebagai CGP untuk berbagi praktik baik tentang penyebaran budaya positif. Nah, sebelum kita mulai materi, di sini saya membuat ice breaking terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru. Adapun ice breaking yang akan kita lakukan yaitu ada kata kunci guru berkata. Jadi ketika saya mengawali perintah guru berkata, silakan Bapak Ibu untuk mengikuti. Tetapi kalau tidak ada kalimat guru berkata, tidak usah diikuti apa yang saya ucapkan. Kita mulai ya. Guru berkata, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Guru berkata, silakan Bapak Ibu geser ke satu langkah ke sebelah kiri. Guru berkata, silakan Bapak Ibu angkat tangan sebelah kanan. Guru berkata, silakan Bapak Ibu turunkan tangannya. Guru berkata, silakan Bapak Ibu geser ke sebelah kanan satu langkah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Iya, guru berkata. Tadi kan perintahnya ketika guru berkata, diawali kalimat guru berkata, baru silakan lakukan. Kalau tidak ada perintahnya guru berkata, berarti tidak usah dilakukan. Berarti masih ada beberapa yang belum fokus. Coba kita ulang lagi. Guru berkata, silakan angkat kedua tangan Bapak Ibu. Guru berkata, silakan turunkan tangan Bapak Ibu. Guru berkata, silakan pegang kening Bapak Ibu. Guru berkata, silakan turunkan tangan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Oh, fokus ya, semuanya tepuk tangan untuk semuanya. Berarti sudah fokus. Berarti kita bisa mulai materi ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, ini untuk melatih fokus kita sebelum mulai materi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Adapun di sini konsep inti budaya positif itu ada 8. Jadi mungkin nanti kita akan mencoba memahami 8 materi ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan mencoba memahami yang pertama yaitu tadi perubahan paradigma belajar. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru saat ini dirancang untuk berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran ini kita akan menekankan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila. Di sini juga menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya ini kita sering ini miskonsepsi konsep sebenarnya konsep yang kurang tepat. Adapun konsepnya ini yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebelumnya kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk mencari pasangannya 2 orang. Silakan, berarti sama Ibu Suparni aja. Iya. Untuk Bapak ini aja sebagai observer saja.
sini saya mempunyai kertas. Di sini ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4. 4, 5. Saya akan mencoba membagi kertas 4 kelompok. Di sini ada. Ada 4 kertas. Ini ada 4 kertas. Nanti ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Nah, di sini ada Bapak Ibu sudah memegang 1 kertas masing-masing. Silakan pilih siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang berperan sebagai B. Sudah? Nah, sudah, kertasnya sudah ada. Tuliskan di kertas. Satu tulisan yang menurut Bapak Ibu berharga. Boleh pacar, boleh keluarga, boleh apapun itu yang menurut Bapak Ibu hal yang berharga. Boleh keluarga, boleh apapun. Bisa barang, handphone yang berharga, bisa. Boleh. Tuliskan apapun. Sudah? Sudah? Sudah dituliskan semuanya? Sudah? Tuliskan, si A tadi telah menuliskan satu kata yang berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda. Letakkan dan digenggam. Satu saja yang untuk yang berperan sebagai si A. Letakkan satu di genggaman. Sudah? Setelah selesai, teman Anda yang berperan sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka kepala teman si A tadi. Tetapi si A ini tetap mempertahankan kepalanya, tidak boleh sampai terbuka. Walaupun si B tadi dengan membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menyuap dan apapun itu, jangan dibolehkan membuka genggamannya. Coba silakan untuk si B membuka tangan si A. Saya kasih waktu kurang lebih 10 detik. Silakan. Semuanya boleh dengan merayu, boleh dengan membujuk, boleh juga dengan mengancam, boleh apapun itu. Agar kepala tangan tadi terbuka. Boleh apapun boleh. Bukan satu boleh, pokoknya. Ayo. Ya, boleh dengan dibujuk, diancam boleh. Sudah? Iya. 3, 2, 1. Sudah cukup. Ada yang kepala tangannya terbuka? Tidak ada. Ya, yang terjadi yaitu kepala tangan si A tadi tidak terbuka. Kenapa? Ya, karena apa yang kita miliki itu adalah di dalam kendali kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan itu. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri, ya. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan tentang pengendalian diri. Nah, untuk perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini salah satu bacaan untuk menambah pengetahuan kita tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon di sini misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Jadi kita bisa menerapkan teori kontrol ini pada kehidupan kita sehari-hari. Selama ini misal kita membuat ada sudut pandang kita bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya itu
Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Ya Pak? Tadi masalah memaksakan kehendak tadi ya. Iya. Pak, itu artinya terangkan tadi adalah kehendak kita sendiri. Iya. Nah, Seandainya Bu, seperti ini, itu kehendak kita atau kehendak orang lain, misalnya ya, Pak, tolong sekarang sudah waktunya sholat. Kan kita itu bukan kehendak kita, artinya kita dikendalikan oleh orang itu. Kita menjalankan sholat, sudah waktu zuhur misalnya ya, kita kan sholat. Itu masuk kehendak kita atau dari orang lain. ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Nah, untuk kehendak kita atau kehendak orang lain nanti kita akan melanjutkan ada materi namanya itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nanti itu ada dari luar atau dari dalam diri kita sendiri. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemungkinan itu unsur ekstrinsik dari luar. Ya. Nanti ada kaitannya dengan pengaruhnya. Kalau unsur intrinsik itu pengaruhnya kemana, ekstrinsik itu nanti pengaruhnya kemana. Nah, kita lanjut Bu ya, Bapak Ibu. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini ada namanya makna disiplin, ada namanya makna disiplin positif. Makna disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Artinya kita belajar mengontrol diri agar dapat memunculkan motivasi internal. Nah, tadi berkaitan kan motivasi internal dari dalam diri, bukan eksternal, sehingga menjadikan diri kita bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan sesuai dengan nilai kebajikan. Adapun yang kedua yaitu makna disiplin positif. Disiplin positif mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, sebagai pendidik, kita tentunya memiliki tujuan pada peserta didik kita agar memiliki disiplin diri yang memunculkan motivasi internal dalam diri mereka yang akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, tadi kata yang pertanyaan Bapak tadi katanya kira-kira tadi dari internal atau eksternal. Tadi sebenarnya pertanyaan Bapak tadi berarti dari eksternal ya Pak ya. Nah, cuma nanti kaitannya dengan ini tadi tanggung jawabnya. Mungkin kalau dia dari eksternal kurang bertanggung jawab. Beda kalau dia ada keinginan dari diri sendiri untuk misalnya tadi sholat, mempunyai keinginan dari sendiri. Berarti dia nanti pasti penuh dengan tanggung jawab menjalankan. Lanjut, di sini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga materi dengan nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yang kedua yaitu Ibo Primary Years Program atau PYP untuk sikap murid, dan yang ketiga itu 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, profil pelajar Pancasila kita sudah tahu bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada apa saja Ibu Bapak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang kedua yaitu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yang ketiga yaitu 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cipta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya kejujuran atau amanah diplomatis. Yang selanjutnya hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri,
keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Selanjutnya, setelah nilai-nilai kebajikan universal ini yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini manusia tentunya mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing. Tidak kita sebagai guru ataupun siswa. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Dan keempat, kesenangan. Serta yang terakhir itu penguasaan. Nah, bertahan hidup di sini salah satu contohnya kita bertahan hidup apa? Kesehatan, rumah, makanan, proses reproduksi dan sebagainya. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, disayangi dan diterima, hubungan dan koneksi sosial. Dan kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Selanjutnya, nah di sini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Kush Theory. Silakan untuk Bapak Ibu kita tonton terlebih dahulu. Pak, masuk Pak.
Ia berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dengan dapat tumbuh subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak bersama. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menunaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan
membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajiban, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan lanjut Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah melihat video tentang 5 kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi apa saja Bapak Ibu? Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Berdasarkan video tadi, kita sebagai guru harusnya bisa memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Kira-kira mereka butuhnya seperti apa? Kalau penguasaan misalnya mereka itu mendapatkan nilai, mungkin kita bisa beri apresiasi. Kesenangan, mungkin ketika kita pembelajaran tidak harus materi terus, sekali-sekali kita ajak bernyanyi, apalagi kalau kelas rendah ya. Kebebasan itu biarkan mereka berekspresi, mengemukakan pendapat mereka. Kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Selanjutnya 5 teori motivasi perilaku manusia. Poin kelima. Nah, motivasi perilaku manusia ini tadi ada 2. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik dan yang kedua itu motivasi intrinsik. Kita lihat dulu yang motivasi ekstrinsik. Dari motivasi ekstrinsik ini biasanya perilaku manusia itu dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga bisa jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya peserta didik, kita kasih tugas atau PR, mereka mengerjakan misalnya dengan motivasi ekstrinsik tadi, tidak mau mereka itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau bisa jadi dia tidak mau mendapatkan hukuman. Ini termasuk dari motivasi ekstrinsik. Adapun dari motivasi intrinsik sendiri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau bisa dalam pembelajaran atau kepada peserta didik, kita bisa memunculkan motivasi intrinsiknya. Karena nanti ini motivasi intrinsik ini lebih bertahan lama daripada motivasi ekstrinsik dalam jangka pendek. Kalau intrinsik ini dalam jangka panjang. Selanjutnya, nah ini ada sebuah kasus. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu kasus ini sebagai seorang guru. Kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana? Saya bacakan ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan atau penghargaan
sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau yang ketiga Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, bertanggung jawab, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya tidak sebagai seorang guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, manakah kira-kira motivasi yang kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Bisa jadi kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Kira-kira Bu Nur, kira-kira motivasi apa yang mendasari kalau sebagai seorang guru? Menurut Ibu Nur sendiri, kira-kira motivasi yang mana? Motivasinya lebih ke menghargai waktu, menghargai diri, agar menjadi teladan bagi. Ya, motivasi berarti motivasi yang ketiga ya. Ini kira-kira Ibu Dewi, kira-kira motivasi yang ketiga dipilih oleh Ibu Nur Hayati ini kira-kira ekstrinsik atau intrinsik? Sepertinya motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang dipilih oleh Ibu Nur Hayati adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang akan atau ingin kita tumbuhkan baik di dalam jiwa seorang guru atau peserta didik. Selanjutnya, nah di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, mungkin ada sebagian yang masih bingung kok dihukum oleh penghargaan. Setahu kita kan penghargaan itu bukan hukuman. Nah, nanti kita bisa lihat lebih dalam lagi. Kira-kira dari kalimat ini apa sih yang bisa digali? Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfifon 1993. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang kedua penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif.
Hukuman juga kadang berupa fisik, berupa psikis. Di saat anak atau peserta didik disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini pengertian dari hukuman. Adapun konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka lakukan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu setujunya yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya. Selama ini kalau hukuman ini bersifat sementara. Misal ada anak terlambat, tiba-tiba sering kan ada Bapak Ibu guru karena terlambat kita langsung menyuruh mereka misalnya push up, ya kan? Nah, tapi bukan di sekolah ini, mungkin di sekolah lain yang menyuruh hukuman seperti itu. Nah, hukuman ini kan bersifat tidak terencana kan? Secara spontan. Terus juga bersifat satu arah. Siswa tidak tahu, hanya guru kan yang memberi hukuman. Dan juga hukuman ini kalau push up tadi berupa fisik. Anak merasa tersakiti dengan perbuatan seorang guru. Sedangkan kalau konsekuensi sendiri seperti misal peraturan sekolah, membuang sampah sembarangan misalnya. Anak sudah tahu peraturan sekolah kalau membuang sampah sembarangan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan hukumannya mungkin nanti disuruh mengambil sampah dan membuang ke tempat kotak sampah. Tapi kalau konsekuensi ini murid dibuat tetap tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Mungkin ketika kita menegur, ada teman yang lain, kita menggunakan sedikit kata kasar. Nah, makanya di situ kemungkinan siswa itu tidak nyaman dan hanya melakukan saat kita tegur saja. Ketika tidak kita tegur, dia akan mengulangi kesalahan. Beda kalau dengan restitusi. Nah, kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini restitusi ini nanti akan kita bahas tahapan-tahapan yang akan kita lakukan menurut restitusi. Selanjutnya, nah ini ada kasus lagi Bapak Ibu tentang IPA siswa ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bapak Ibu. Silakan untuk membaca kasus tentang IPA ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus IPA ini kira-kira Bapak Ibu Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Coba Ibu Hoiria. Kalau menurut saya tidak setuju ya Bu ya, karena itu termasuk dalam pembulian ya, malah guru yang untuk pembulian ya. Lalu apa tadi? Yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukum. Menurut saya itu hukuman. Ya, karena tidak membuat
kasih kepada Ibu Ria, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu guru yang lain sepakat tidak dengan jawaban Ibu Ria? Sepakat ya, bahwa apa yang dilakukan Pak Seno itu adalah tindakan yang kurang baik karena tadi salah satunya ya malah bukannya dia harusnya mengajari anak-anak untuk tidak membuli temannya, malahan secara tidak langsung Pak Seno memberikan contoh. Dan yang kedua itu tindakan Pak Seno ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Ini termasuk hukuman karena di awal tidak tahu IPA karena hukumannya satu arah dan kalau tadi menyakiti psikis ya, sepertinya menyakiti psikis IPA. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu untuk membaca ada tindakan guru ini ada 7 tindakan guru. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, kira-kira Ibu Dewi, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita tampung terlebih dahulu. Untuk yang kedua, Ibu Suparmi, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman, Bu? Hukuman, ya. Oke. Baik, kita tampung terlebih dahulu. Yang ketiga, silakan Pak Marsum, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Oke, kita tampung dulu. Yang keempat, silakan Pak Guntur, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi menurut saya. Konsekuensi. Yang keempat tadi konsekuensi. Yang kelima, kira-kira Bu Nur Hayati, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira Ibu Ria, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang terakhir, nah ini Pak PI, karena Pak PI mengajar berolahraga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Pak Safi? Hukuman. Oke, baiklah. Dari 7 contoh tindakan guru, kita akan lihat sama-sama kira-kira apa yang kita jawab tadi sesuai atau tidak dengan jawabannya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Mungkin yang agak membingungkan, kalau kemarin saya juga bingung pas pendidikan CGP itu poin terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Karena apa? Kalau hukuman itu kan hukuman itu satu pihak, tetapi kalau PJOK karena kan kalau olahraga itu di luar lapangan ya. Konsekuensi karena ini sudah kesepakatan bersama terlebih dahulu. Berarti Bu, kalau yang nomor 7 itu konsekuensi, Iya. berarti yang nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga konsekuensi itu. Ngapa dia ngomong ke konsekuensi? Karena sudah sekolah itu punya konsekuensi bahasa masuk itu jam 7.30 ya. Jadi seluruh murid sudah tahu bahwa jam 7.30 harus masuk. Nah dia terlambat karena kelambatan. Jadi seluruh mengelilingi lapangan ya kan ada konsekuensi dia. Ngapa hukuman bukan hukuman itu. Ya, terima kasih kepada Bapak memberikan pendapatnya. Kita bahas lagi ya. Untuk poin 2 dan 7 ya yang masih berbeda pendapat. Untuk yang nomor 2, mengapa itu dikatakan hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
sekolah. Aturannya apakah ada di situ misalnya lari? Tidak ada kan aturannya, cuma mendapatkan hukuman. Apa ada di aturan sekolah itu terlambat lari? Nah, kalau nanti kita samakan dengan poin nomor 7. Poin nomor 7 itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK atau olahraga ini kan di lapangan. Sebelum pembelajaran, anak-anak itu pasti pemanasan terlebih dahulu. Benar tidak Pak Syafei? Benar. Nah, ketika anak terlambat 10 menit, berarti anak tersebut tidak mengikuti pemanasan. Nah, karena itu si guru ini menyuruh anak lari lapangan basket 2 kali, bukan hukuman, tetapi untuk pembelajaran. Karena anak yang terlambat ini kan belum melakukan pemanasan. Takutnya ketika pembelajaran dimulai di lapangan, anak tersebut kaget karena belum pemanasan. Berbeda dengan poin nomor 2. Kalau nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tidak ada pembelajaran di sini. Sedangkan yang di poin nomor 7 itu ada pembelajarannya di sini, Pak. Pembelajarannya nomor 2 artinya tidak disiplin, tidak konsekuen. Itu pelajarannya bagi murid. Ya, tadi kembali lagi kita ke pengertian konsekuensi, Pak. Kalau konsekuensi tadi 2 arah itu telah melakukan kesepakatan. Kalau hukuman itu hukuman 1 arah, yang pertama, yang kedua menyakiti psikis atau fisiknya, dan yang ketiga itu tadi akan memberikan rasa tidak nyaman. Nah, kalau yang poin nomor 2 mengelilingi lapangan basket, bisa kita beri hukuman bukan hanya lari, Pak. Bisa dengan hukuman lain, kan? Benar, tapi kan artinya di situ diberi hukuman lari. Ya. Kenapa diberi hukuman lari? Karena dia tidak konsekuensi. Menurut saya itu bukan 1 arah, itu kepada seluruh dari peraturan guru dan juga kepada seluruh murid. Bukan 1 arah itu, Bu. Ya, mungkin kalau tidak 1 arah, tetapi ini kan secara psikis, Pak, menyakiti anak. Bukan Karena menyakiti, lari itu tidak menyakiti. Artinya memberi jerah, bukan jerah. tidak boleh, Pak, sebenarnya kalau kita memberi jerah kepada anak, itu termasuk hukuman, Pak. Oh iya, betul. Karena nanti akan ada lagi materi selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi akan dicoba dibahas secara mendalam lagi nanti. Nah, ini hanya pengantar dulu. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Ya, nah di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Beda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktunya. Nah, kembali lagi tadi, kalau anak kita suruh lari di lapangan, mungkin gak dia malu? Ya, nah ini akan menjadi sakit hati berkepanjangan. Nah, makanya itu disebut hukuman. Beda dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman tetap dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan, dan seterusnya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Nah, di sini tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebanyakan hukuman ini diidentifikasi itu identitas gagal, sedangkan konsekuensi ini lebih menerapkan disiplin. Kebanyakan identifikasinya itu identitas yang sukses. Ini nanti bisa kita baca, kita pelajari, kita lanjut ya Bapak Ibu. Berarti Bu, dalam dunia pendidikan, Ya. berarti apakah tidak perlu suatu hukuman seorang guru menghukum murid? Nanti bukan namanya hukuman, Pak. Restitusi nanti jatuhnya, bukan hukuman. Ya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum tadi, kira-kira kita berjalan nggak dengan siswa yang kita hukum? Iya, siswa merasa kesal dengan gurunya. Sedangkan kalau restitusi, nanti kita akan memperbaiki hubungan. Hubungan kita akan lebih dekat. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter
solusi, dan yang terakhir restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini lanjut kita ke materi yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, ada Bapak Ibu telah membuat keyakinan kelas di sini, atau mungkin kesepakatan kelas. Kalau saya kemarin itu membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, di sini kita akan belajar keyakinan kelas itu kira-kira berbeda tidak dengan peraturan kelas. Ya, coba nanti kita lihat sama-sama. Mungkin selama ini saya sendiri juga mungkin kemarin itu membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, kita akan lanjut apa beda dari keyakinan dan peraturan. Nah, di sini misalkan ada contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa ini? Tanggung jawab dan disiplin. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita kembali lagi ke 3 contoh ini. Kadang-kala kita mengikuti peraturan harus menggunakan helm karena takut ditilang, ya, bukan karena keselamatan, karena kita mau mengikuti peraturan. Beda nanti kalau kita keyakinan, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Kita menggunakan helm itu kira-kira kenapa? Untuk keselamatan. Kalau sudah tertanam dalam diri kita motivasi intrinsik, ini akan bertahan lebih lama daripada motivasi ekstrinsik yang contohnya peraturan tadi. Jadi sebisa mungkin kita itu harus menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa, karena nanti akan berdampak panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materinya tentang pembentukan keyakinan kelas. Ini ada beberapa langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, itu bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misal ada peraturan tidak boleh membuang sampah, kita ubah kalimatnya lebih positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu. Terus tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas itu ikut berkontribusi. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bukan hanya kehendak gurunya, tapi kehendak kalau di kelas itu berarti seluruh warga kelas ikut berkontribusi. Ditinjau kembali dari waktu ke waktu, kira-kira sesuai atau tidak. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ada 4 cara. Yang pertama itu jurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan di media yang dapat dilihat oleh semua warga atau sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk dari bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar jurah pendapat, temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas. Jumlah butir pernyataan keyakinan bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Yang keenam, setelah selesai dibuat, ditinjau ulang dan disetujui dengan ditandatangani termasuk guru dan semua warga atau murid agar mereka bisa bertanggung jawab. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas dilekatkan di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah, biar bisa dilihat dan mudah diingat. Nah, di sini ada contoh 2 kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah biru ini, hijau ini, atau yang putih? Kira-kira Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang hijau atau yang putih? Kira-kira? Yang hijau ini saya bacakan. Kesepakatan kelasnya: datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Untuk yang putih, kesepakatan kelas
kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang putih. Yang putih. Ya. Ada pendapat lain? Tidak. Iya, yang putih merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena menggunakan tadi kalimat universal, kalimatnya lebih positif dan lebih mengajak. Selanjutnya berarti kalau semuanya sepakat warna putih, sudah paham tentang keyakinan kelas? Sebelah sini ini lebih ke peraturan. Ya, kalau yang sudah hijau itu peraturan kelas, benar sekali. Selanjutnya ini ada contoh keyakinan kelas. Ada apa namanya? Keyakinan 1, keyakinan 2, dan keyakinan 3. Selanjutnya ya. Lanjut aja. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Nah, tabel T di sini ada 3: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, misalnya ini bisa didengar. Yuk saya bantu. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, itu bisa dilihat, sikap ya. Berperilaku, tersenyum ramah ketika bertemu. Nah, untuk tabel T sendiri ini ada hormat dan juga bekerja. Tabel T ini dilengkapi dengan tampak seperti kolom pertama, kolom kedua tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti datang tepat waktu, kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat, dan seterusnya. Kalau tidak tampak seperti ini lebih negatif. Selanjutnya bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, lebih negatif. Selanjutnya, nah di sini kita akan mencoba identifikasi peraturan yang ada di sekolah atau di kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelasnya ini di sini kita akan lihat keyakinan kelas termasuk dengan nilai-nilai kebajikan apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Nilai positif, nilai kebajikannya. Menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Disiplin. Antri ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Nanti kita lihat. Nah, ya, yang pertama itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, di sini poin ke-7. Posisi kontrol guru. Nah, tadi nanti berkaitan dengan hukuman tadi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, di sini kita lihat dulu ada video tentang 5 posisi kontrol guru. Kita simak terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sayang ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu Guru, tadi sudah kita saksikan bersama video tentang 5 posisi kontrol guru. Dari video tadi apa yang bisa kita ambil pengetahuan untuk menambah pengetahuan kita tentang 5 posisi kontrol? Kira-kira posisi mana yang seharusnya kita ambil sebagai
seorang guru? Posisi mana? Manajer, ya. Tadi bersama video tadi juga, karena untuk mencapai ke posisi manajer ini tidak mudah, tapi itu diperlukan proses. Yang pasti dalam memposisikan kita sebagai seorang guru, jangan sampai kita menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Karena apa? Karena di sini diidentifikasi pada dua posisi kontrol ini, identitasnya kebanyakan gagal dalam menumbuhkan motivasi intrinsik. Mereka rata-rata hanya menghindari hukuman. Selanjutnya, nah di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru dalam kasus Adi datang terlambat. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ini sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, cenderung nada suara membelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Tetapi ketika pembuat merasa bersalah ini juga tidak disarankan untuk kita lakukan sebagai posisi kontrol. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman tadi berdasarkan video yang kita lihat, ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tetapi menurut saya nilai negatif dari posisi kontrol sebagai teman, murid itu kadang kurang menghargai, ya, ketika dia menganggap kita hanya sebagai teman, bukan sebagai guru. Selanjutnya itu sebagai pemantau. Nah, di sini pemantau tadi sudah kita lihat nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini masih menunjukkan bisa kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Dan yang terakhir yang lebih baik lagi itu kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, dan juga tujuannya tadi membuat siswa itu merasa sadar akan kesalahannya dan tidak ingin mengulanginya lagi. Selanjutnya, nah di sini ada pernyataan. Siapa yang kira-kira yang mengatakan ini dari 5 posisi kontrol tadi? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, ada manajer, ada 5 tadi. Kira-kira yang mana? Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengatakan ini apa? Penghukum, manajer atau apa? Penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang mengatakan siapa? Penghukum, manajer, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman? Itu merasa bersalah itu. Merasa bersalah. Ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa ini? Manajer. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa ini? Pembuat merasa bersalah. Oke, sekarang kita lihat. Ya, ini. Yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali. Nah, yang di garis bawah ini kan membuat anak itu merasa bersalah karena telah membuat kecewa. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan sebagai penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu dan bapak sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Kira-kira tadi jawabannya ada yang benar? Nanti kita sama-sama belajar lagi. Selanjutnya, nah di sini ada 2 lingkaran. Yang pertama itu peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah. Yang kedua nilai-nilai manajer atau yang memperbaikinya. Salah satu contohnya ini untuk peraturan pemantau. Kalau kamu tidak, saya akan kita gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, di sini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Sedangkan nilai-nilai manajer memperbaikinya, kita bisa menggunakan kalimat apa yang kamu yakini.
memperbaiki masalah ini. Ini bisa memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, nah yang terakhir ini sampai materi ke-8 yaitu segitiga restitusi. Sebagaimana tadi sudah kita ketahui itu pengertian restitusi. Sekarang kita akan mengaplikasikan segitiga restitusi di dalam kelas. Ini ada video tentang segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Mason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini agak risih? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya meminta dosa. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mencatat Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil lebih jauh, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu apa?
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi sudah kita bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Ya. Kedua tadi validasi tindakan, dan yang ketiga itu meyakini keyakinan. Nah, di sini proses komunikasi yang kolaboratif antar orang tua atau guru dengan murid untuk memperbaiki kesalahan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini tadi segitiga restitusinya. Yang pertama tadi ini, menstabilkan identitas dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi yang telah dilakukan oleh Bapak Guru pada video sebelumnya. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan bisa kita lakukan dengan menanyakan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, setelah emosi anak ini meredam atau turun, baru kita menanyakan keyakinan kelas dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti nilai apa yang telah kita sepakati. Kembali lagi ke keyakinan yang kita buat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira langkah segitiga restitusi itu seperti ini. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas tadi. Kesalahan yang dibuat merupakan suatu proses pembelajaran, mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Ini langkah pertama. Setelah melakukan menstabilkan identitas, guru juga bisa berkata, buat salah satu hal yang manusiawi, berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang kita buat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan. Setelah kita lakukan menstabilkan identitas peserta didik, kita lakukan validasi tindakan. Misalnya yaitu di sini setiap tindakan pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan, mengubah pandangan anak dari stimulus respon menjadi berpikir proaktif, mengenali tujuan dari pemenuhan kebutuhan. Adapun pertanyaan yang bisa kita buat dalam validasi tindakan ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita lakukan validasi tindakan, kita akan melakukan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau memberi motivasi internal, mampu menghubungkan antara keyakinan dengan tindakan yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan-pertanyaan bisa kita buat dengan kalimat-kalimat ini. Pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa intervensi 30 detik, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat, kata-kata yang bisa kita buat dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, itulah tadi materi tentang budaya positif modul 1.4. Untuk kegiatan tanya jawab mungkin sudah ada di dalam pemaparan materi, jadi tidak saya buka lagi kegiatan tanya jawab. Sekian dari saya dalam pemaparan materi budaya positif. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Yang positif silakan Bapak Ibu ambil, yang negatif biarlah ini menjadi pengalaman bagi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi sekaligus tanya jawab yang disampaikan oleh Ibu. Untuk selanjutnya, selesailah sudah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.